Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran komputer. Dan hari ini kita berjumpa dalam kegiatan praktik yaitu mengelompokkan gambar. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah Google Spreadsheet, yaitu di mana Google Spreadsheet sendiri adalah alternatif dari Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara mengakses Google Spreadsheet? Untuk mengakses Google Spreadsheet, anak-anak silahkan buka Google Classroom-nya. Ini adalah tampilan Google Classroom anak-anak. Nah, di sini ada titik 9 yang namanya itu adalah menu Google Apps atau Google aplikasi. Kita klik kiri satu kali. Nah, di sini akan tampil aplikasi buatan Google. Ada banyak. Nah, kita cari yang namanya Sheet. Nah, ini adalah Google Spreadsheet. Kita klik yang Sheet. Nah, ini adalah tampilan Google Spreadsheet-nya. Nah, di sini ada template juga ya anak-anak, sama seperti ketika menggunakan Google Slide. Nah, di sini kita pilih blank dokumen. Nah, dilihat tampilannya dari Google Spreadsheet sendiri itu sama dengan Microsoft Excel, tidak ada perbedaan, hanya berbeda mungkin tata letak menunya, tapi secara fitur sama karena tujuannya sama, yaitu untuk mengolah angka ataupun data spreadsheet. Nah, pada poin B di buku Smart Explorer di halaman 57 kita disuruh menjalankan aplikasi OpenOffice Calculator. Tapi di sini kita alternatifkan menggunakan Google Spreadsheet. Lalu pada poin nomor 2 kita disuruh buat kolom dan ketikkan judul seperti berikut, yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan. Oke, pertama kita berarti membuat kolom dulu ya anak-anak. Nah, sama seperti Microsoft Excel, tampilan dari spreadsheet ini terdiri dari kolom dan baris, di mana yang vertikal ini adalah kolom, yang horizontal ini adalah baris. Yang kolom diwakili dengan huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian yang baris juga diwakili dengan angka, yaitu mulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat kolom dengan judul melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, di situ bisa kita lihat itu terdiri dari berapa kolom anak-anak? Nah, itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terdiri dari 5 kolom dan terdiri dari 1, 2, 3, 4 baris. Berarti terdiri dari 5 kolom dan 4 baris. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat judulnya terlebih dahulu. Kita ketikkan huruf kapital, melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sudah. Selanjutnya kita lompat satu baris. Nah, kita lompat ke baris kedua. Kita lompat satu baris ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan membuat namanya usaha pelestarian. Kita buat huruf kapital semua. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya pengelompokan hewan dan tumbuhan langka. Kita buat di sini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita atur terlebih dahulu. Karena yang di atas untuk judul dia terdiri dari 5 baris atau 5 kolom, masalah. Kita buat 5 kolom, berarti ini kita merger. 1, 2, 3, 4, 5 kita merger.
Bagaimana cara mengerjernya? Cara mengerjernya adalah dengan cara klik format merger cell. Nah, kita ada diberi pilihan merger all atau merger horizontal. Ini anak-anak bisa memilih salah satu, tetapi karena yang kita seleksi adalah posisi horizontal, maka dia otomatis akan merger secara horizontal. Nah, seperti ini, dia sudah termerger. Kemudian, yang ini kita perbesar sedikit, sesuai. Nah, ini kita perbesar supaya muat tulisan usaha pelestariannya. Jika sudah, untuk judulnya ini kita buat dia menjadi rata tengah dengan cara kita atur alignnya. Bisa dari sini atau dari sini format. Nah, ini format kita pilih center, dia akan menjadi rata tengah. Lalu kita buat dia menjadi huruf besar menggunakan bold atau dengan menekan Ctrl+B. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini kita akan memberi nama baru lagi, yaitu pengelompokan hewan dan tumbuhan langka. Pengelompokan hewan dan tumbuhan. Oke, sudah. Selanjutnya kita di bawahnya kita buat lagi, yaitu namanya hewan. Lalu di sini gambar. Lalu yang di sini tumbuhan. Yang di sini yang di kolom F kita kasih gambar. Nah, masing-masing ini nanti diisi data hewannya. Di sini yang gambar itu adalah gambar hewan, yang di sini data tumbuhan, yang di sini yang kolom F ini dia gambar dari tumbuhan. Oke, jika sudah kita lanjutkan, kita merger. Nah, ini kita merger untuk usaha pelestariannya, kita merger dia dengan cara format merger cell. Nah, karena tadi kita menyeleksinya secara horizontal, maka menu yang aktif adalah merger horizontally. Tetapi karena ini kita mergernya secara vertikal seleksinya, maka yang aktif adalah merger vertikal. Kita pilih merger vertikal. Lalu jika anak-anak ingin mencoba merger all juga bisa. Kita klik format merger atau merger all juga sama efeknya, selama yang kita merger diseleksi ya anak-anak ya. Nah, jika sudah, kita buat teksnya menjadi rata tengah. Oke, alignnya kita buat middle, sudah center dan middle. Nah, dia otomatis berada di tengah. Oke, selanjutnya untuk yang ini kita buat dia merger cell-nya lagi. Kita buat, kita klik format merge cell. Nah, karena berbedanya terlihat jelas ya nak ya. Tadi karena kita seleksinya secara vertikal, maka yang aktif adalah merger vertically. Tapi sekarang kita seleksinya secara horizontal, maka yang aktif adalah merger horizontal. Seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita bisa beri warna. Beri warna dengan cara klik fill color ini. Kita klik, kita pilih warnanya yang agak terang. Seperti ini. Kemudian tulisannya kita buat bold. Atau kita beri warna juga bisa teksnya. Oke, teksnya kita beri warna mungkin yang lebih gelap lagi.
Nah, ini jika sudah. Selanjutnya pada poin nomor 3, masukkan teks pada kolom usaha pelestarian dari file pelestarian hewan dan tumbuhan dan dokumen. Oke, karena dokumennya kita tidak ada, maka kita skip karena kita membuat dari awal. Lalu pada poin nomor 4, masukkan teks pada kolom hewan dan tumbuhan sesuai data gambar yang terdapat pada folder gambar hewan dan tumbuhan langka. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan teks, anak-anak. Di sini kita akan memasukkan teks. Nah, di sini untuk usaha pelestarian teksnya. Bisa dilihat di contoh hasil. Pelestarian in situ. Pelestarian yang dilakukan. Nah, di sini ternyata ada kendala anak-anak. Kita lihat tulisannya dia menabrak dari tepi batas antar kolom kan anak-anak. Bagaimana supaya data tersebut tetap berada di kolomnya? Nah, caranya adalah kita menggunakan yang namanya warp text. Nah, kita cari menu warp text itu terletak di mana. Nah, dia terletak di menu format yang namanya text warping. Nah, kita klik warp. Nah, dia akan otomatis berada di dalam kolomnya. Jadi terlihat ya nak, ya perbedaannya. Sebelum kita warp, dia akan menembus ke batas antar kolomnya ini. Kita lihat lagi. Jika dia belum di warp text, nah dia akan menembus batas kolom. Nah, kebetulan kita mengetiknya di kolom B, dia akan menembus batas kolom C, lalu menembus lagi batas kolom D. Nah, supaya tidak menembus, kita atur dia menjadi warp text. Nah, seperti ini. Ketika pengetikan, dia akan terlihat menembus, tetapi hasilnya nanti setelah selesai kita mengetik, dia akan kembali ke bawah. Nah. Pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada contohnya suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi sebentar ya anak-anak, kita coba di sini tambahkan teks yaitu pelestarian X itu maksudnya itu di luar dari situsnya, dan in situ itu di dalam situsnya. Tapi sebelum itu coba kita merger dua ini, kita merger format, merger cell vertically. Oh, ternyata dia gagal anak-anak. Kita undo, kita klik ini undo, kita undo lagi, berarti kita mengetiknya di sini anak-anak. Kita
setting format text wrappingnya. Oke, format wrappingnya berarti tetap warp. Untuk pengetikannya berarti kita tetap lanjut ya anak-anak ya. Kita lanjut pelestarian teks itu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya kebun raya Bogor. Nah, anak-anak pasti tahu ya kebun raya Bogor itu di mana. Lalu kebun binatang, taman safari. Oke, sudah terlihat hasilnya. Sekarang kita merger dengan sel nomor 7. Nah, kita perbesar. Oke, kita perkecil sedikit, anak. Oke, jika sudah, selanjutnya kita memasukkan gambar terlebih dahulu ya, anak ya. Kita perbesar sedikit untuk kolomnya, termasuk yang untuk hewan juga kita perbesar sedikit. Nah, sebelum itu tapi untuk teks yang ini kita buat jadi rata tengah dengan cara kita seleksi dulu. Lalu kita pilih center. Nah, dia akan menjadi rata tengah, termasuk yang ini. Teksnya kita buat menjadi rata tengah. Seperti ini anak-anak. Selanjutnya kita tambahkan gambar ke dalam lembar kerja anak-anak. Nah, dengan cara kita klik insert image, lalu image in cell, kita pilih upload. Nah, kita pilih gambarnya, kita pilih Anoa. Nah, kita tambahkan lagi, kita klik insert image cell, kita upload, kita pilih gambar badak Jawa. Oke, terlihat ya anak-anak ya perbedaannya. Kalau kita menggunakan image in cell yang ini, gambar anuanya akan hilang anak-anak. Nah, bagaimana supaya gambarnya kita bisa memasukkan semua? Nah, kita dengan cara kita unduh terlebih dahulu yang ini. Kita merger sel ini, kita merge atau kita gabungkan menjadi satu dengan cara format per cell vertikali kita merger. Setelah itu kita masukkan gambarnya insert image import image over cell. Nah, baru kita pilih gambarnya. Nah, dia akan seperti ini, kita perkecil. Seperti ini anak-anak. Oke. Nah, ini kita perbesar saja. Masuk yang nanti untuk tumbuhan kita perbesar. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tambahkan lagi gambarnya.
image overshell, kita tambahkan gambar badak Jawa. Oke, gambarnya ternyata bergeser. Kita perkecil, kita masukkan. Oke, selanjutnya kita atur lagi. Supaya gambarnya tidak lari, nanti kita klik shell-nya dulu ya anak-anak ya. Nah, ini kita perbesar lagi. Nah, kita masukkan kembali gambar burung cendrawasihnya, insert. Nah, kita kecil. Nah, seperti ini. Nah, Bapak ingatkan kembali ya nak ya, untuk memasukkan gambarnya. Kita klik sel yang akan dimasukkan gambarnya. Nah, tetapi jika tidak kita klik sel yang akan kita masukkan gambarnya, nanti sel gambarnya akan berpindah-pindah nak. Nanti kita praktekkan kembali untuk melihat bagaimana jika gambarnya kita klik sel untuk gambar tumbuhan, dia akan pindah atau tidak. Untuk sekarang selanjutnya pada bagian hewan ini, kita seleksi, lalu kita merger vertikali. Nah, kita klik insert. Nah, kita isi datanya, yaitu nama binatangnya adalah anoa, badak, dan burung cendrawasih. Nah, ini kita seleksi, kita bagian data, kita format, kita text warping, kita warp. Nah, dia akan terletak di bawah. Supaya di tengah kita buat dia format lagi, text warping, align-nya kita enter center. Lalu kita buat align-nya dia menjadi middle. Nah, dia akan berada di tengah. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan untuk tumbuhan. Kita merger juga selnya, kita merger sel vertikal. Lalu di sini kita merger lagi. Nah, baru kita tambahkan gambarnya dengan klik insert, image overshell. Tapi jangan lupa diklik dulu ya nak ya, sel gambarnya ini yang terletak di sel kolom F, sel F6 dan F7 ini. Kita klik insert, image overshell, kita browse. Nah, kita pilih gambar kantong semar. Nah, kita perkecil gambarnya. Nah, tetapi jika kita tidak mengklik sel yang akan kita masukkan, misal harusnya masuknya di sel gambar ini, kita klik sel tumbuhan, lalu kita klik insert gambarnya, maka dia akan otomatis gambar tersebut tampil di depan sel tumbuhan. Nah, seperti anak-anak lihat. Atau jika anak-anak masih kurang paham, coba kita lihat di sel yang ini. Maka dia nanti akan gambarnya tampil di sel tersebut. Nah, seperti anak-anak lihat kan dia tampilnya di sini. Nanti jika tampilnya begitu, nanti anak-anak bingung mencarinya gambarnya di mana karena kita perbesar ini layar lembar kerja kita.
Oke, kita lanjut lagi, kita klik sel yang akan kita isi gambarnya, kita klik insert image over cell, lalu kita klik browse. Nah, kita pilih gambar tanaman yang lain. Nah, ini kita perkecil, nah kita masukkan, lalu pada tumbuhan kita beri nama, yaitu kantong semar Rafflesia arnoldii. Nah, ini kita wrap text. Kita wrap text dengan cara apa, anak-anak, untuk membuat wrap text di Google Spreadsheet? Caranya adalah kita klik format, text wrapping, warp. Nah, ini Bapak salah tulis, harusnya F-nya besar, F-nya double. Nah, ini kita buat dia menjadi rata tengah. Kalikinnya kita buat center. Kalikinnya lalu kita buat middle. Oke, dia akan menjadi rata tengah. Jika sudah, selanjutnya langkahnya apa, anak-anak? Langkahnya adalah kita akan membuat border, di mana border tersebut untuk memberi batas-batas. Nah, kita klik dari sini sampai sini. Ini adalah lembar yang akan kita buat border. Nah, bordernya di sini, anak-anak. Kita klik. Bordernya kita diberi pilihan untuk alt border, inner border, dan Vatikan border. Nah, tapi jika sesuai dengan gambar, maka kita akan membuat dia menjadi alt border seperti ini, anak-anak. Nah, bisa anak-anak lihat. Nah, dia akan seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita beri nama lembar kerja kita beri nama. Ini kita namai dengan melestarikan underscore hewan underscore dan tumbuhan underscore nama anak-anak. Di sini dicontohkan nama bapak, lalu nomor kelas anak-anak di sini contohnya kelas 3A. Lalu jika sudah, kita klik. Nah, perbedaannya lagi di sini kita menggunakan Google Spreadsheet, kita tidak perlu menyimpannya. Dia akan otomatis tersimpan di Google Drive kita, anak-anak. Dan kelemahannya adalah Google Spreadsheet itu kita harus terkoneksi dengan internet, anak-anak. Nah, selanjutnya kita download file project kita dengan cara kita klik file, download. Kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, dia akan terdownload. Nah, dia akan terdownload, kita namakan seperti ini, anak-anak, tetap. Nah, selanjutnya nanti file tersebut silahkan anak-anak upload ke Google Classroom yang sudah Bapak sediakannya, anak-anak, ya. Oke, mungkin cukup sekian, anak-anak, untuk praktek komputer hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, anak-anak.